Oke, selamat bertemu kembali di materi perkuliahan Hukum Lingkungan Internasional. Kalau di pertemuan terakhir kita membahas mengenai subjek Hukum Lingkungan Internasional yang memberikan kita petunjuk siapa yang berhak mengklaim atas sesuatu, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban, siapa yang bisa mengakses jalur eh, pengadilan atau arbitrase. Sekarang kita beranjak kepada sumber hukum lingkungan internasional. Kalau kita melihat gambar ini terjadi sebuah pertengkaran. Kita ibaratkan ini adalah sengketa di antara dua negara. Tentu ke dalam menyelesaikan masalah kita harus menemukan siapa yang punya hak dan siapa yang nanti harus menanggung tanggung jawaban. Nah, untuk menentukan itu, kita perlu tahu dulu sumber-sumber masalahnya dan metode apa, aturan apa yang harus kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah. Nah, sumber hukum lingkungan itu dia menjadi informasi awal kepada kita aturan-aturan yang ada dan dia menjadi rujukan kepada kita untuk menyelesaikan sengketa terhadap aturan-aturan yang ada. Jadi dengan memahami sumber hukum, khususnya hukum lingkungan ini, kita jadi mengetahui ketika ada suatu sengketa, aturan apa yang harusnya dijadikan rujukan. Aturan inikah yang dilanggar, aturan inikah yang harus ditaati gitu ya. Jadi itu pentingnya mempelajari sumber hukum dalam suatu materi kuliah. Nah, untuk sumber hukum lingkungan internasional itu sama dengan subjek hukumnya. Ya, dia mengikut kepada sumber hukum secara umum, sumber hukum internasional secara umum, yaitu kita berpedoman kepada pasal 38 ICJ Statute yang saya kira mahasiswa sudah tidak asing dengan ini. Ya, inilah sumber hukum. Nah, apa yang membedakannya kalau sumber hukum internasional secara umum? Kalau sumber hukum lingkungan internasional berarti dia, misalnya kalau internasional, internasional yang mengatur tentang lingkungan hidup, atau setidaknya punya aturan yang terselip mengenai lingkungan hidup di peraturan itu. Kalau customnya berarti custom yang bisa diterapkan terhadap masalah lingkungan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih spesifik dia mengenai masalah lingkungan. Tapi struktur dan tipe-tipe jenis-jenisnya sama ya dengan mempelajari sumber hukum internasional secara umum. Pertama tentu kita yang paling dekat dengan kita sumber hukum internasional adalah treaty. Ya, bisa dari treaty yang membuat suatu organisasi atau treaty yang menentukan aturan main di dalam perdagangan gitu ya. Gitu, begitulah peran sebuah treaty. Kemudian basic konsep dari treaty kita sedikit mengulas saja. Tentunya kita tidak terlepas dari Vienna Convention on the Law of Treaties, VCLT 1969. Prinsip pertamanya adalah pasal 6. Semua negara punya kapasitas untuk membuat perjanjian. Prinsip berikutnya adalah pasal 26 VCLT yang merupakan uh, referensi dari Pakta Sunt Servanda. Semua perjanjian itu mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya dilaksanakan dengan etikat baik. Kemudian ada lagi pasal 34 VCLT, kuncinya lagi setelah disebutkan 26 itu dia mengikat para pihak, pihak mana yang mengikat ya para pihak yang menyatakan terikat dengan perjanjian itu. Pasal 34-nya menyatakan pihak yang tidak menyatakan terikat tidak akan mendapatkan uh, keharusan untuk mengikuti hak dan kewajiban yang ada di perjanjian yang telah dibuat. Kecuali nanti mendapat persetujuan atau konsen dari pihak ketiga tersebut. Itu konsep dasar dari treaty. Kemudian treaty juga ada yang dinamakan treaty kontrak, itu lebih kurang seperti BIT. Jadi BIT itu sebenarnya treaty kontrak antara dua negara.
Sama dengan kita melakukan kontrak, misalnya perjanjian sewa menyewa atau perjanjian jual beli dan sebagainya antara satu pihak atau dua pihak. Nah, kalau di treaty, BIT lah yang disebut sebagai treaty contract. Dia lebih bersifat teknis atau kalau di negara itu lebih bersifat teknis seperti masalah perjanjian ekstradisi atau lebih banyak itu masalah perdagangan biasanya. Nah, kalau untuk satu lagi jenisnya adalah law making treaty. Treaty yang dia menjadi sebuah hukum internasional. Dia hanya perjanjian, tapi dia menjadi sebuah hukum internasional bagi seluruh dunia, seluruh negara-negara di dunia. Ciri-cirinya dia harus eh, diadopsi oleh banyak negara. Kemudian saking banyaknya, semakin umumnya negara-negara yang ikuti itu. Let's say misalnya ada 195 negara di dunia, ya setidaknya berarti 2/3 dari negara-negara di dunia itu menandatangani treaty itu. Kemudian mereka membentuk general norm, meskipun ada sepertiga lagi yang tidak menandatangani, tapi sudah menjadi general norm. Kemudian karena dia sudah berbentuk law, awalnya dia hanya treaty, kemudian karena dia sudah menjadi aturan umum, kemudian dia seperti punya pengaruh langsung menjadi sebuah hukum internasional. Jadi treaty ada dua konsep seperti itu ya. Yang satu yang kita kenal dengan treaty contract, kemudian satu lagi law making treaty. Contohnya ya Vienna Convention on the Law of Treaties itu tidak semua negara mengadopsinya, tapi itu sudah menjadi aturan hukum internasional yang dipakai dalam eh, membuat perjanjian dengan negara lain. Begitu juga Genocide Convention dan UN Charter. Ya, itu sudah menjadi law making treaty, ya, treaty yang menjadi hukum internasional itu sendiri. Kita lanjut. eh di mana kita bisa melihat treaty-treaty itu, Pak ya? Ya, ini tergantung kepada masalahnya. Kalau semua treaty di dunia ini tidak mungkin sejauh saya tahu tidak ada satupun database atau sebuah negara yang bisa mengkompilasi semua perjanjian internasional. Kecuali untuk eh, masalah treaty yang berhubungan dengan perdagangan dan khususnya investasi, itu ada suatu basis data yang dimiliki oleh UNCTAD. Nah, ini kalau di UNCTAD ini mereka sudah punya basis datanya. Misalnya kalau di Indonesia itu apa saja BAT yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan investment. Kemudian eh iya, ini semuanya ada datanya gitu ya. Tapi untuk semua treaty yang ada di dunia ini sulit mencarinya database-nya. Apa saja perjanjian yang pernah dibuat oleh Indonesia itu sulit. Jadi kita harus benar-benar jeli melihat perjanjian mana yang dipakai dan masih berlaku gitu ya. Karena yang sudah dibuat saja belum tentu masih berlaku. Misalnya ini kemarin juga saya sampaikan di Diklat Kemarin Hukum Internasional ada yang sign not enforce, ada yang enforce ya, ada yang terminated ya. Dia punya skill tersendiri untuk mencari treaty. Berarti kalau dia sign not enforce ya dia statusnya belum diberlakukan gitu. Enforce berarti dia diberlakukan, terminated meskipun sudah diberlakukan tapi dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi, sudah tidak dianggap ada lagi. Ini mengenai treaty. Nah, kalau untuk hukum lingkungan internasional sendiri itu ada lebih banyak juga treaty-nya gitu. Ada banyak treaty. Yang pertama kebanyakan itu dia bersifat multilateral environmental agreement. Kenapa? Karena ya untuk menyelesaikan masalah lingkungan secara global ya, ya idealnya ya dengan membentuk multilateral agreement gitu ya. Kalau satu dua negara saja berumbuk-umbuk ya susah juga karena masalahnya common concern ya. Masalah bersama dan harus dihadapi bersama juga. Bahkan non actors sama MNC pun dilibatkan. Nah, kalau dilihat di sini ini hanya sebagian kecil saja dari treaty yang terlibat di dalam hukum lingkungan internasional. Jadi ada banyak ya kalau treaty secara umum itu banyak sekali. Treaty mengenai hukum lingkungan internasional itu pun banyak juga gitu. Yang membantu kita nanti adalah
masing-masing aturannya ya. Misalnya di Site 1973 sebelah kiri. Nah, Site sini khusus mengenai bagaimana menghindari ancaman kepunahan endangered species ya, ES itu endangered species. Kemudian ada lagi treaty mengenai terlewatkan di sini ozone protection tahun 1985-87. Ini kebetulan sudah saya urutkan beberapa treaty yang penting yang perlu diketahui berdasarkan tahunnya ya. Jadi mulai dari Site 1973, kemudian ozone protection Vienna Convention mengenai ozone protection 1985 dan 1987. Kemudian ada Basel Convention mengenai hazardous waste, sampah-sampah yang berbahaya. Kemudian ada Rotterdam Convention mengenai bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian ada Stockholm Convention mengenai polutan yang ada di udara, persistent organic pollutant. Jadi ketika misalnya sebuah uh, zat tertentu dilepaskan ke udara itu kan biasanya harusnya dia hilang gitu ya. Tapi ada zat-zat tertentu dia yang uh, tetap ada di udara gitu ya. Ini yang diatur oleh POP ini. Kemudian ada namanya CBD, Convention on Biological Diversity, mengenai keanekaragaman hayati tahun 1992. Kemudian ada UNFCCC, ini United Nations Framework untuk Climate Change. Konvensinya ini adalah konvensi induk, kemudian dia nanti akan menjadi wadah untuk konvensi-konvensi berikutnya, termasuk Kyoto Protocol, termasuk Paris Agreement, itu bagian dari UNFCCC ini. Kemudian ada namanya Cartagena Protocol tahun 2000 mengenai LMO, Living Modified Organism, yang mengatur mengenai apa ya perpindahan makhluk hidup yang sudah dimodifikasi, organisme yang sudah dilakukan rekayasa genetik. Kemudian ada Minamata Convention 2013 mengenai zat merkuri, ada Paris Agreement mengenai combating climate change. Nah, ini beberapa dan tapi tidak semua treaty dalam hukum lingkungan internasional yang ada, karena banyak. Tapi ini salah satu yang penting saja dan saya urutkan berdasarkan tahun-tahun keluarnya gitu ya. Nah, dari banyak ini ya kita menyesuaikan ya sumber hukumnya. Kalau sumber hukum yang dibahas adalah sengketanya adalah masalah keanekaragaman hayati, ya berarti cukup kita mereferensikan kepada CBD 1992. Kalau masalah hukumnya adalah hazardous waste, berarti Basel Convention 1989. Kalau masalah polutan organik, persistent organic pollutant, berarti Stockholm Convention ya. Jadi sesuaikan dengan permasalahan yang ada dengan sumber hukum yang mengaturnya. Nah, tadi treaty yang langsung mengatur hukum lingkungan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada treaty yang dia mengatur hal lainnya. Treaty itu mengatur hal lainnya, misalnya ekonomi, perdagangan, investasi, tapi ada environmental protection di dalam salah satu klausulnya atau bahkan di dalam bab-bab tertentunya. Nah, dari sini contohnya kalau kita urutkan di sini beberapa yang terkenal misalnya ACA, yaitu Asian Comprehensive Investment Agreement tahun 2009, perjanjian investasi, tapi di sana ada environmental protection juga. Kemudian ada CITA, Comprehensive Economic Trade Agreement untuk negara-negara Eropa, ya negara Eropa tahun 2016. Kemudian ada USMCA, United States Mexico Canada Agreement. Kemudian ada CPTPP, Trans-Pacific Partnership. Ada banyak negara di sana tahun 2018. Ada RCEP tahun 2020. Ada banyak negara juga di sana ya dengan negara Europe, Europe ya. Jadi ini contoh juga treaty yang bisa menjadi sumber hukum lingkungan internasional yang muncul di dalam pengaturan yang bersifat lain ya. Dia mengatur kebanyakan ini investment sama trade agreement ya sama economic partnership, tapi ada environmental protection di sana. Jadi ini bisa juga menjadi sumber hukum lingkungan internasional. Jadi ini menjadi sumber yang kedua ya.
Kemudian ini juga sama kalau ini khusus dengan Indonesia ya. Kalau tadi saya menyebutkan secara umum, sekarang eh, treaty yang punya keterkaitannya dengan Indonesia. Apa saja tadi ada Asia tahun 2019, 2009, ada namanya IECPA. IECPA ini dengan Indonesia dengan negara-negara EFTA. Negara EFTA itu diantaranya kalau tidak salah ada Switzerland dan Norwegia, Islandia gitu ya. Kemudian ada lagi IECPA, Indonesia Australia Agreement, ada lagi IKSIPA Korea, kemudian ada RCEP dengan negara Eropa. Ini yang langsung berkaitan dengan Indonesia ya. Ini ya, multilateral treaty dengan environmental provision yang Indonesia party di dalamnya, pihak di dalamnya. Ini kita skip tadi sudah kita jelaskan. Kemudian kita lanjut kepada customary of international law. Mahasiswa sudah, saya yakin sudah mengenal dengan customary international law secara umum. eh Kita tidak terlalu banyak berbicara di sini supaya tidak redundant ya. Dia unwritten law selalu berkembang setiap waktu, kemudian juga terjadinya hanya karena sesuatu itu selalu dibiasakan ya, selalu dijadikan kebiasaan. Nah, kalau elemen dari CHIL itu yang paling penting adalah dia eh, international customnya sebagai bukti dari general practice, state practice yang accepted as law opinion juris sive necessities ya. Ini udah dipelajari di hukum internasional secara umum. Nah, ini gambarannya bagaimana eh, dibentuknya hukum kebiasaan internasional, accepted as law dan general practice. General practice itu apa? Ada tiga, konsistensi, durationnya, generality-nya. Ini kita sudah bahas di materi kuliah yang lainnya. Nah, yang berkaitan dengan hukum lingkungan internasional juga, customer international law itu ada yang berdasarkan melakukan sesuatu seperti di kasus Nicaragua case, tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Ada yang berdasarkan by omission, omission ini tidak melakukan sesuatu seperti yang ada di Lotus case. Tapi ini nanti di-challenge oleh advisory opinion di dalam Kosovo 2010. Apa di challenge-nya? Nanti kita jelaskan di bawah ini slide-nya. Kemudian di dalam Lotus juga disebutkan uh, yang berkaitan dengan omission ini, state practice itu bisa juga tidak hanya menyuruh melakukan, tapi juga melarang untuk melakukan sesuatu sebagai akibat dari kewajiban untuk tidak melakukan itu. Ini ada di Lotus case. Nah, ini yang saya sebut dengan challenge dari omission di Lotus case ya. Kalau seandainya itu tidak dilarang, itu bukan ini disebutkan tidak dilarang berarti diperbolehkan ya. Tapi ini di challenge di dalam AO Advisory Opinion di Kosovo oleh Judge Shima katanya ini konsep lama ya. Sesuatu yang tidak dilarang itu belum tentu diperbolehkan gitu ya. Sesuatu yang tidak dilarang belum tentu diperbolehkan. Bisa jadi sesuatu yang tidak dilarang tuh hukum internasional itu sebenarnya dia netral atau remain silence ya. Nggak ada menyuruh, tidak melarang tapi tidak menyuruh juga gitu ya. Ini sebagai perkembangan hukum kebiasaan internasional. Jadi ada yang perbuatan yang bisa action, ada yang omission, tapi omission tidak kemudian juga tidak melakukan sesuatu itu juga berarti belum tentu itu diperbolehkan. Kita lanjut. Ini saya rasa bentuk-bentuk step practice kita tidak perlu mengulasnya. Ini juga saya rasa sudah dipahami. Kita sambil jalan saja. Kemudian ini juga
sudah dipelajari harusnya. Ini juga harusnya dipelajari, tapi sedikit saya ulas di sini. Eh, Keterkaitan antara treaty dengan customary international law. Kita sudah paham bahwa treaty ini adalah sumber hukum utama, kemudian customary international itu dia berada di level bawahnya gitu ya, di dalam hierarki. Nah, bagaimana keterkaitannya? Eh, Kalau treaty itu dia butuh consent dari states to be bound, artikel 35 VCLT. Kalau chill terbalik ya, dia yang mengikat semua negara secara umum. Kalau dia sudah menjadi customary international law, dia yang mengikat. Kalau treaty, pihak-pihak yang ingin mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Kalau customary international, dia mengikat semua negara. Contohnya untuk masalah statehood, orang merujuk kepada Montevideo Convention 1933 ya. Kemudian di dalam kondisi tertentu, meskipun dia begitu powerful, customary international law itu dia tidak selalu sampai kepada sesuatu yang betul-betul fundamentalnya, yang tidak mencapai apa yang kita namakan jus cogens, peremptory norm, fundamental norm. Fundamental norm itu misalnya genocide, prohibition of torture, gitu ya. Ya, ini kita lanjut saja. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan hukum lingkungan internasional, bahwa chill itu unstatic norm, dia selalu berkembang setiap saat, berarti tidak bisa kita tangkap di satu masa, gitu ya. Misalnya hukum kebiasaan internasional 50 tahun yang lalu belum tentu sekarang masih berlaku, gitu ya. Dia akan selalu bergerak. Apakah dia sebelumnya berlaku bisa jadi tidak berlaku, atau sebelumnya tidak ada bisa jadi ada, gitu ya. Kemudian dia bersifat IMS ya. Kalau chill itu dia punya standar-standar tertentu, international minimum standard. Dia bisa punya standar-standar tertentu. Kemudian dia biasanya kalau tidak dihubungkan, kalau tidak dia diadopsi oleh perjanjian ya. Nah, ini kita tunjukkan langsung arahnya. Nah, misalnya di chill dalam hukum eh, lingkungan internasional ini, dia misalnya di pasal 1105 NAFTA disebutkan bahwa uh, International Minimum Standard of Treatment of Aliens as the minimum standard of treatment to be afforded. Jadi dia di link uh, chill-nya ini, minimum standar ini dikaitkan dengan pasal tertentu dari perjanjian NAFTA. Nah, kemudian kita lihat di sini salah satu chill yang ada di hukum lingkungan internasional, dia seperti reasonable, equitable utilization ya, penggunaan sumber daya secara reasonable dan equitable, bisa seimbang lah gitu ya. Seperti yang ada di kasus Gabčíkovo, Nagimaros tahun 1997 ya, bagaimana penggunaan dan konservasi perairan internasional ya. Bahwa CIL membentuk aturan bahwa ya namanya kita common common heritage ya, kalau international water course itu ya sesuatu yang harus dipakai secara wajar ya. Jangan mentang-mentang di dekat daerah kita, kemudian kita makanya secara brutal. Kemudian ada prinsip lagi di CIL yang transboundary environmental impact assessment requirement ya. Kalau dia punya kira-kira dampak secara internasional, harus ada impact assessment requirement ya. Seperti di kasus smelter case, itu kan sudah jelas bertetangga antara Kanada dengan USA, kemudian tidak ada impact assessment requirement ya. Nah, di putusan ICJ di Pulp Mills case antara Argentina dan Uruguay menegaskan hal itu kembali. Kemudian yang terakhir ya,
general principles yang utama. Nah, general principles ini secara garis besar kita sudah pahami ya. Kalau sudah tidak ada di treaty, sudah tidak ada di CHIL, kita kembali ke general principle. Kenapa ke general principle itu sifatnya non-liquid? Kalau tidak ada disebutkan di dua ini, artinya hukumnya tidak ada, ya merujuk kembali kepada prinsip-prinsip umum. Any situation where there is no applicable law. Kalau tidak ada applicable law, ya rujuk lagi ke general principle. Kalau general principle-nya kan prinsip ya, tidak jelas tertulis, tidak jelas menjadi kebiasaannya, prinsip yang diketahui saja. Tidak ada treaty, tidak ada chill, baru kita mengaplikasikan general principle. Nah, prinsip general principle ini ya semuanya saya rasa sudah tahu ya, prinsip-prinsip seperti ini, pacta sunt servanda, ada res juridicata, judgment final and binding, ada due process, proses itu harus benar. Di antaranya lagi ada prinsip proportionality, antara tindakan dan dampak dan akibatnya harus sama. Kemudian ada good faith, ya segala sesuatu harus dikerjakan dengan niat baiknya. Nah, kalau dalam prinsip hukum lingkungan internasional secara khusus, ini yang sudah kita pahami adalah good neighborliness. Artinya kalau kita bertetangga, ya prinsipnya kita harus bagaimana seolah bertetangga yang baik. Kemudian ada sovereignty over natural resources, bagaimana kita harus punya kedaulatan di atas sumber daya natural kita. Kemudian ada lagi prinsip-prinsip lainnya yang banyak muncul di dalam soft law ya. Seperti misalnya yang kita pelajari kemarin ya, dari duty to cooperate sampai progressive realization itu biasanya muncul di dalam soft law yang ada di mengenai hukum lingkungan internasional. Kemudian pertanyaan yang lain, apakah kalau hukum lingkungan internasional itu menjadi sumber rujukan, apakah hukum nasional tidak bisa menjadi rujukan? Nah, sebenarnya kalau hukum nasional menjadi rujukan itu sebenarnya dia harus jadi bagian dari hukum lingkungan internasional ya. Misalnya kalau dari sini kita lihat diagramnya. Nah, di dalam kasus Philip Morris Uruguay ini hukum yang dijadikan rujukan adalah National Tobacco Regulations. Jadi dalam kasus Philip Morris yang dijadikan rujukan adalah National Tobacco Regulation. Sebenarnya National Tobacco Regulation dari Uruguay ini adalah bagian dari Framework Convention on Tobacco VCTC. VCTC itu adalah bagian hukum lingkungan internasional. Jadi hukum nasional yang bisa menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah hukum lingkungan internasional sebenarnya dia harus menjadi sebenarnya adopsi dari hukum lingkungan internasional. Kalau dia muncul sendiri itu bisa di-challenge bahwa dia tidak bisa menjadi sumber hukum internasional lingkungan. Misalnya di Indonesia National Environmental Law-nya seperti apa? Misalnya Perpres 112 2022 di mana transition period of non-renewable energy diartikan sampai tahun 2050 ya. Tapi itu bagian dari aplikasi Paris Agreement-nya sendiri. National law-nya itu seperti itu, tapi itu bagian dari Paris Agreement sendiri. Dia tidak berdiri sendiri untuk bisa dijadikan sumber rujukan. Nah, kemudian saya kira materi kuliah kita sudah habis. Sekarang kita perlu melihat ada kasus. Ini sebentar saya buka. Iya. Nah, ini ada sebuah kasus antara dua buah negara, Indonesia dan Malaya, yang mempunyai BIT mengenai environmental protection. Mereka punya BIT yang katanya contracting states shall not be asked for a compensation in case an environmental problem took place as long as the government take necessary steps to prevent the same problem in the future. Ini bagian dari klausul yang ada di BIT mereka. BIT-nya ditandatangani 8 tahun yang lalu dan enforced until now.
Kemudian faktanya pemerintah Indonesia sudah ini ada kaitannya dengan kasus kita yang kemarin ya. Kemudian pada faktanya pemerintah Indonesia sudah menghentikan aktivitas PT Tambang yang kemarin bermasalah. Kemudian diterbitkan keputusan presiden yang menyatakan bahwa any mining corporation to take due diligence in their business in the future ya, karena sudah ada masalah dengan PT Tambang, kemudian dikeluarkan peraturan baru sebagai bagian dari to prevent problem in the future. Nah, kemudian meanwhile ada lagi general principle bahwa setiap good neighbor mesti memastikan terjadinya prevention of environmental harm ya, di negara sekitarnya dan memberikan kompensasi kalau ada ganti rugi ya. Itu prinsip good neighbor lands. Ada lagi namanya part Indonesia, kedua negara bagian dari Multilateral Environmental Agreement namanya Water Pollution Protection Treaty yang ditandatangani 2 tahun yang lalu, yang harusnya diberlakukan 1 tahun setelahnya, setelah 75 negara menandatangani. However, due to technical reason, one signatory state fails to ratify. Jadi tidak cukup 75 negara sampai saat ini. Ada lagi sumber lain, meanwhile National Environmental Law Regulation di Malaya menyatakan bahwa any environmental harm that affects its citizen must be compensated, be it by the private sectors, government itself, or other states. Ini aturan dari negara Malaya. Pertanyaannya adalah, dari semua aturan ini, ada BIT, ada Multilateral Environmental Agreement, ada National Regulation gitu ya, which law can be and cannot be applied in this case. Kita harus menganalisa sumber hukum mana yang bisa diaplikasikan. Kemudian pertanyaan kedua, which law acts as superior source? Kan di antara banyak itu, mana yang kita pilih yang paling utama untuk kita jadikan rujukan? Yang mana? Yang ketiga, kira-kira prediksi mahasiswa kalau ada kasus ini dan kemudian Anda jadi hakim ya apa hasil putusannya? Nah, ini dijadikan studi kasus. Saya berikan waktu 30 menit, setelah ini kita diskusikan. Oke, kita coba jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, hukum mana yang bisa diaplikasikan? Yang bisa diaplikasikan adalah BIT. Kenapa? Karena dia sudah ditantangani dan masih berlaku. Yang pertama, dia sudah ditangani dan masih berlaku dan dia mengatur mengenai environmental protection. Yang kedua, general principle. General principle bisa berlaku. Tapi mana yang tidak berlaku? Tidak berlaku adalah domestic regulation. Kenapa? Karena dia masalah internasionalnya. Kemudian MEA juga tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak pernah berlaku. Tidak cukup negara yang tanganinya, kemudian dia tidak berlaku. Meskipun ada dokumennya gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hukum mana yang superior ya? Kalau BAT berlaku, general principle berlaku, mana yang superior ya? Tentu BAT ya. Karena BAT itu perjanjian yang tertulis ya. Kecuali kalau sudah tidak ada aturannya baru merujuk kepada general principle. Kemudian apa hasilnya kira-kira? Ya kalau merujuk pada kasus ini harusnya hasilnya harusnya hasilnya seperti jawaban kita. Ya, ini hasilnya adalah tidak perlu ada kompensasi meskipun national law-nya minta kompensasi Malaysia, tapi national law tidak berlaku. Tidak ada kompensasi, kenapa? Karena di dalam BIT disebutkan, karena BIT yang hukum yang jadi rujukannya, dalam BIT disebutkan contracting states shall not be asked for a compensation in case an environmental problem took place, as long as the government take necessary step to prevent the same problem in the future.
Apa buktinya? Ya buktinya dengan Indonesia menghentikan PT Tambang, kemudian membuat putusan presiden harus ada due diligence lagi in the future. Jadi itu jawaban kita atas kasus yang ada. Mudah-mudahan semakin mengerti bahwa ada banyak sumber hukum yang bisa dilihat. Harus ada yang bisa ditentukan mana yang berlaku dan tidak berlaku. Di antara yang berlaku itu mana yang lebih dahulukan gitu ya. Mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami ini lebih jelas. Demikian saja pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelengkap sebelum materi kuliah, materi ujian UTS ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.